يا غيمة الأفراح هلي وانثري غيث البشائر في زهور سعادتي واستبشري يا شمس عند شروقك فالنور أشرق في تخرج طفل. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asrul Haryansyah Pasaribu, mahasiswa PPG PAI Daljab dari LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang ingin melaksanakan PPL 4. Selamat menyaksikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ikhwan? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Insyaallah kita akan kembali berjumpa dengan Ustadz membahas tentang adab-adab tidur ya. Tapi sebelumnya pertama Ustadz akan mengabsen antum terlebih dahulu. Abdurrahman Kaisan, Dapa, Muhammad Haidar, Muhammad Haikal, Muhammad Khairi, Muhammad Maulana. Baik, alhamdulillah. Semua hadir ya. Baik. Barakallahu fikum ikhwan ya. Di sini pertama Ustadz ingin menyampaikan sebelum kita memulai pelajaran ya, ingatlah tujuan antum ketika memulai melangkahkan kaki antum di sini, tujuannya adalah untuk menuntut ilmu ya. Senantiasalah kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ya. Jangan pernah antum lalai dengan banyak bermain. Ya, kita lihat para ulama bagaimana mereka gigihnya dalam menuntut ilmu. Bahkan mereka ada yang sampai menempuh jalan yang sangat jauh sekali hanya untuk mendapatkan satu hadis saja. Ya, alhamdulillah sekarang di zaman sekarang kita dengan mudahnya untuk mendapatkan hadis itu. Ya, dengan melalui HP mungkin ya, dengan melalui jari kita ketikkan ribuan hadis muncul. Ya, maka patut kita syukuri ya. Dengan mensyukurinya yaitu senantiasalah kita bersemangat dalam menuntut ilmu. Kunu fihi walitabtagu min fadlihi wala'allakum tashkurun ya. Berkat rahmatnya Allah jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari, agar kamu mencari rezeki atau karunia pada siang hari. Jadi Allah jadikan malam untuk istirahat, kemudian siang Allah jadikan untuk apa? Mencari rezeki. Mungkin orang tua antum siangnya bekerja, adapun antum mungkin menuntut ilmu. Malamnya untuk apa Allah jadikan? Yaitu untuk istirahat. Oke? Jadi Allah jadikan malam untuk istirahat, Allah jadikan siang untuk mencari rezeki karunia. Baik? Nah, oke. Yang pertama, adab-adab tidur. Yang pertama itu apa? Tidak mengaplikasikan adab-adab tidur sesuai tuntutan atau tuntunan agama Islam. Ya, mampu memahami dan mengaplikasikan adab-adab tidur sesuai tuntunan agama Islam. Ya, kita harapkan setelah belajar adab-adab tidur ini kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita tentunya. Ya, bagaimana kira-kira adab-adab tidur yang dianjurkan dalam Islam? Siapa? Oke. Ananda Alif. Kira-kira menurut antum apa itu adab-adab tidur yang diajarkan Nabi? Tidur menghadap kiblat. Taib, tidur menghadap kiblat. Oke, mumtaz. Takbir. Allahu Akbar. Oke, siapa lagi kira-kira yang bisa? Oke, Fajri. Fajri, apa kira-kira adab tidur yang diajarkan oleh Nabi? Tidak tidur dalam posisi tengkurap. Nah, tidak tidur dengan posisi tengkurap. Mumtaz, takbir. Allahu Akbar. Oke, satu lagi. Siapa kira-kira yang bisa? Oke,
Hafiz? Sebelum tidur kita disunahkan untuk wudhu. Nah, sebelum tidur kita disunahkan untuk berwuduk terlebih dahulu. Oke, Mumtaz, takbir. Allah. Ya, alhamdulillah ya. Jadi semua yang antum sebutkan itu adalah merupakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita tidur. Adapun antum mungkin menuntut ilmu. Malamnya untuk apa Allah jadikan? Yaitu untuk istirahat. Oke? Jadi Allah jadikan malam untuk istirahat, Allah jadikan siang untuk mencari rizki karunia. Baik? Nah. Oke, yang pertama adab-adab tidur. Yang pertama itu apa? Tidak mengakhirkan tidur malam selepas sholat isya kecuali dalam keadaan darurat. Baik? Nah, Nabi SAW mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW membenci tidur malam sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelahnya. Tidur siapa bisa? Coba Delvin apa? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Inilah doa ketika hendak tidur. Alhamdulillah. Jadi semua ya apa yang sudah disebutkan beberapa ada 5 tadi ya yang sudah kita sebutkan ya hendaknya kita mempraktekkan ini ketika hendak tidur ya kita berusaha senantiasa untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya paham? Kanan. Adapun nanti setelah mungkin tengah malam dia berubah posisi atau mungkin tiba-tiba dia udah berada di kamar mandi, kita nggak tahu kan, ya kan? Tidur kan kita nggak tahu, ya. Ada orang tidur pertama di atas ranjang, tiba-tiba bangun sudah di ranjang orang lain, kita nggak tahu, ya. Nah, jadi makanya hendak baca doa, ya. Dan tidak mengapa berubah posisi setelah tidur mungkin diawali dengan posisi kanan, setelahnya mau dia berbalik arah atau yang lainnya itu tidak mengapa. Bisa? Baik. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Baik. Kemudian yang keempat, apa ini? Tidak dibenarkan telungkup dengan posisi perut sebagai tumpuannya, baik ketika tidur malam ataupun tidur siang. Jadi enggak boleh tidur tengkurap, ya. Tahu tidur tengkurap? Tahu? Nah, kita nggak boleh tidur tengkurap. Baik itu mau tidur malam ataupun tidur siang. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesungguhnya posisi tidur tengkurap itu adalah posisi tidur yang dimurkai oleh Azza wa Jalla. Berwudu terlebih dahulu. Siapa? Masya Allah ya. Berarti kita merupakan apa? Orang yang mengikuti sunnah Nabi ketika tidur ya. Nah, jadi kita dianjurkan untuk wudu terlebih dahulu ya. Nah, sebagaimana Nabi SAW mengatakan apabila engkau hendak mendatangi tempat tidur maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat. Jadi wudu mau tidur sama mau sholat itu sama ya. Tidak ada beda wudu ketika tidur atau wudu ketika sholat ya. Cara berwudu itu sama. Oke. Nah, baik, kemudian yang ketiga, hendaknya mendahulukan posisi tidur di atas sisi sebelah kanan, ya, dan tidak mengapa setelahnya berubah posisi. Jadi kita ketika memulai tidur itu hendaklah posisinya sebelah kanan terlebih dahulu, hakadha, ya, paham? Nah, kanan. Adapun nanti setelah mungkin tengah malam dia berubah posisi atau mungkin tiba-tiba dia udah berada di kamar mandi, kita nggak tahu kan, ya kan? Tidur kan kita nggak tahu, ya. Ada orang tidur pertama di atas ranjang, tiba-tiba bangun sudah di ranjang orang lain, kita nggak tahu, ya. Nah, jadi makanya hendak baca doa, ya. Dan tidak mengapa berubah posisi setelah tidur mungkin diawali dengan posisi kanan, setelahnya mau dia berbalik arah atau yang lainnya itu tidak mengapa. Bisa? Baik. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Baik. Kemudian yang keempat,
Apa ini? Tidak dibenarkan telungkup dengan posisi perut sebagai tumpuannya, baik ketika tidur malam ataupun tidur siang. Jadi enggak boleh tidur tengkurap, ya. Tahu tidur tengkurap? Tahu? Nah, kita enggak boleh tidur tengkurap. Baik itu mau tidur malam ataupun tidur siang, ya. Karena Nabi SAW mengatakan sesungguhnya posisi tidur tengkurap itu adalah posisi tidur yang dimurkai oleh Azza wa Jalla. Jadi posisi tidur seperti ini tidak disukai oleh Allah, ya. Dan juga disampaikan bahwa posisi tidur tengkurap ini adalah posisi tidur orang ahli neraka. Antum semua mau jadi ahli neraka? Kita semua ingin jadi ahli surga. Alhamdulillah, ya. Baik. Kemudian yang kelima, membaca doa ketika hendak tidur. Siapa yang sering mempraktekkan ini? Ya. Apa doa ketika tidur? Siapa bisa? Coba Delpin, apa? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Nah, bismikallahumma ahya wa amut. Inilah doa ketika hendak tidur. Alhamdulillah. Jadi semua, ya, apa yang sudah disebutkan, beberapa ada 5 tadi ya yang sudah kita sebutkan, ya, hendaknya kita mempraktekkan ini ketika hendak tidur, ya. Kita berusaha senantiasa untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW membenci tidur malam sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelahnya. Maksudnya itu apa? Membenci tidur sebelum sholat isya. Artinya itu apa? Setelah sholat maghrib kita tak boleh tidur. Kenapa? Dikhawatirkan nantinya ketika tidur setelah maghrib akan lewat sholat jamaah apa? Isya. Ya. Kemudian berbincang-bincang setelahnya, maksudnya ngobrol berikut. Setiap kelompok diminta untuk menemukan contoh penerapan adab-adab tidur menggunakan teknologi. Ya, contoh antum ketika mau tidur, ya, antum menggunakan teknologi apa? Contohnya untuk bisa membangunkan antum nanti. Alarm, ya kan? Alarm itu contohnya HP. Itu, oke? Nah, ini kan ada kelompok ini. Sebentar ya. Saya akan bagikan kertas. Siapa kemarin kelompok 1? Entah siapalah itu ya. Ya, sekarang kita untuk sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing sudah? Kita akan bermain word wall di sini, ya. Nah, nanti ketika Ustadz memberikan sebuah kuis atau pertanyaan, maka setiap kelompok berlomba-lomba untuk menjawab. Bisa? Nanti salah satu kelompok perwakilan untuk yang tunjuk tangan. Dari kelompok 1, mana kelompok 1? Siapa yang tunjuk tangan nanti? Oke, kelompok 2 siapa? Siapa yang tunjuk tangan? Kelompok 3, siapa yang tunjuk tangan? Kelompok 4, siapa yang tunjuk tangan? Kelompok 5, ya. Sekarang kelompok, kita putar lagi ya. Kelompok 5. Mana kelompok 5? Nomor berapa? Nomor 1. Baik, nomor 1. Mengapa Rasulullah SAW melarang tidur dalam posisi tengkurap? Jelaskan. Siapa bisa? Oke. Mengapa Rasulullah SAW melarang tidur dalam posisi tengkurap? Jelaskan. Karena posisi tengkurap adalah posisi di mana itu adalah posisi tidurnya orang alun neraka. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Takbir. Allahu Akbar. Ya.
Karena posisi tidur ini posisi yang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla, dan posisi tidur tengkurap merupakan posisi tidur ahli neraka. Taib. Ya. Kemudian kita lanjut. Kelompok 3 tadi udah kan? Yang ya, kita cut nanti nih. Oke, tinggal kelompok 1, 2. Baik, kelompok 4. Mana kelompok 4? Baik, kelompok 4. Nomor berapa ini? Nomor 4. Jelaskan. Oke. Yang 9. Saat bangun tidur, Rasulullah SAW menganjurkan untuk Alif, silakan jelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum tidur menurut Nabi Muhammad SAW, sunnah Nabi. Yang pertama, yang kedua, berwudu. Yang ketiga, Membaca doa. yang keempat, Tidur hadap kanan. yang kelima, Membaca kursi. taib ya. Nah, tidur tengkurap ya. Baik. Barakallahu fikum. Takbir. Allahu Akbar ya. Baik. Kemudian kita lanjut lagi. Kelompok berapa kira-kira nanti ya? Ini kita eliminasi. Tinggal 2 lagi nih, kelompok 1 dan 2. Kita mulai. Baik, kelompok 1. Nomor berapa? Kelompok 1 mana? Oke, nomor berapa? Nomor 5. Bagaimana Rasulullah SAW bangun tidur dan apa yang beliau lakukan pertama kali? Oke, bagaimana Rasulullah SAW bangun tidur dan apa yang dilakukan pertama kali? Baik, kelompok 1. Nomor berapa? Kelompok 1 mana? Oke, nomor berapa? Nomor 5. Bagaimana Rasulullah SAW bangun tidur dan apa yang beliau lakukan pertama kali? Bangun tidur. Nah, membaca doa bangun tidur. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Ya. Doa bangun tidur itu apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Baik. Kemudian kira-kira manfaat pembelajaran hari ini pada materi adab-adab tidur itu kira-kira apa yang antum dapatkan? Kesimpulannya siapa yang bisa? Oke, silakan. Apa kira-kira manfaat pembelajaran kita hari ini? Kita dapat mengetahui serta memahami apa saja adab-adab tidur yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, barakallahu fiik, takbir. Allah. Yang pertama kesimpulannya yaitu kita dapat mengetahui adab-adab tidur yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan sunnah. Taib. Yang kedua siapa? Baik, kemudian yang kedua, kira-kira apa manfaat dari pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Oke, silakan Ananda Fajri. Manfaat dari pelajaran kita hari ini adalah kita dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan saat tidur. Baik, mumtaz, barakallahu fiik, takbir. Allah. Ya, kita bisa mengetahui ya apa yang dibolehkan ketika tidur dan apa yang tidak boleh. Seperti yang tidak boleh itu tidur tengkurap, karena itu tidak dibolehkan dalam Islam ya. Dan kita dianjurkan untuk tidur menghadap ke kanan, posisi kanan. Baik, barakallahu fikum. Baik, sekarang kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
sunnah-sunnah atau adab-adab yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita bisa terapkan dalam kehidupan kita, ya. Bisa bermanfaat insya Allah dunia dan akhirat. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.